Udah capek bikin video tapi views masih sepi. Bisa jadi bukan kontennya yang jelek, tapi cara uploadnya yang kurang tepat. Ada strategi khusus biar video kita bisa berpotensi ditonton oleh banyak orang. Gimana caranya? Check this out! Kenalin, aku Aris Bonang. Saat ini aku masih aktif sebagai announcer di radio broadcasting. Aku tertarik dengan dunia digital dan juga industri kreatif. So, langsung aja kita praktekin strategi upload konten. Dari apa yang aku pelajari, jadi ada 4 tahap strategi upload konten. Yang pertama, kita siapkan thumbnail. Kemudian yang kedua, kita siapkan judul, deskripsi, dan juga tag. Yang ketiga, kita tentukan waktu tayang video. Yang keempat, proses upload dan pengaplikasian thumbnail, judul, deskripsi, dan juga tag. Sebelumnya aku udah eksperimen bikin channel YouTube ini lengkap dengan caranya dan juga cara setting channel ini dari nol. Dan sekarang saatnya kita upload konten. Kali ini kita harus benar-benar nyiapin thumbnail, karena thumbnail itu adalah pintu gerbang buat video kita diklik oleh banyak orang. Berbeda dengan video Reels dan juga video TikTok yang nggak bergantung banget sama yang namanya thumbnail. Aku bikin thumbnail menggunakan Canva gratisan. Yang menjadi pertanyaan, kenapa Canva? Canva itu mudah digunakan, bisa dikerjain di mana aja selama ada internet, dan banyak elemen yang bisa kita pakai tanpa harus download dulu. Ribet nggak sih kalau semuanya tuh harus download dulu? Make it simple aja ya, supaya pekerjaan kita cepat selesai. Dan aku sudah bikin thumbnailnya, kemudian aku juga sudah mendownloadnya. Selanjutnya, kita siapin judul, deskripsi, dan juga tag. Supaya nanti pas proses upload, kita udah nggak mikirin lagi apa judulnya, gimana deskripsinya, tag harus diisi apa, semuanya udah kita siapin dari awal. Untuk nentuin judul, deskripsi, dan juga tag itu bukan menggunakan ilmu kira-kira, tapi ada strateginya. Konten yang akan aku upload adalah bikin channel dari nol. Apakah bisa sukses kali ini? Yuk eksperimen. Nah, eksperimen ini udah aku lakukan teman-teman ya. Jadi sekarang tinggal saatnya kita upload. Nah, untuk mengupload ya konten ini, caranya kita butuh yang namanya judul, deskripsi, dan juga tag. Kita bakal eksperimen ya, apakah cara ini nanti bakal efektif atau seperti apa, kita nggak pernah tahu, tapi aku pernah mempraktekannya. Nah, kita menggunakan tools dari YouTube untuk mencari kata kunci. Kita tentukan kata kunci yang utama, karena aku kata kuncinya adalah untuk membuat channel, jadi aku menggunakan kata kunci utama, membuat channel, seperti ini. Nah, di sini teman-teman muncul ya data-data seperti ini. Yang aku tahu, ini adalah YouTube sugesti. Data ini yang sering dicari sama pengguna YouTube itu sendiri. Makanya kita akan memanfaatkan ini. Nanti kita kumpulkan datanya dan kita racik menjadi judul, menjadi deskripsi, dan juga kita gunakan sebagai tag ya. Nah, misalkan teman-teman ini pengen mencari ya kata kunci yang lainnya. Aku pengen mencari menghasilkan uang. Nah, seperti ini. Di sini kan muncul tuh menghasilkan uang dari HP, dari internet, dan lain sebagainya. Ini bisa juga dikumpulkan, nanti bisa diracik juga teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman mengupload konten yang lain, misalkan membuat kangkung. Nah, di sini ada membuat kangkung tumis dan lain sebagainya, teman-teman bisa menggunakan ini atau ditambahin lagi. Misalkan ditambahin abjad A. Nah, di sini muncul nih cara membuat sayur kangkung agar tetap hijau. Terus tambahin lagi B. Terus tambahin lagi C untuk mencari kata kunci, dan kata kunci ini nanti kita kumpulkan, kita racik menjadi sebuah judul, deskripsi, dan juga tag. Sebenarnya teman-teman ada sebuah tools namanya adalah UI Vision. Ini ya, tools ini bisa kita gunakan untuk scraping. Scraping itu untuk istilahnya menarik data yang muncul di sini nih supaya kita tidak manual. Tapi ini kapan-kapan aja ya, untuk apa namanya UI Vision ini kapan-kapan aja aku share ke teman-teman caranya kayak gimana gitu ya. Yang pasti kita fokus dulu ke kata kunci. Nah, kalau misalkan kata kuncinya sudah disimpan semua teman-teman, aku udah nyimpen nih ya. Semuanya udah aku simpen, datanya seperti ini. Kemudian aku pilih-pilih lagi. Dan finalnya adalah seperti ini, membuat channel YouTube bla 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 dan seterusnya, kemudian menghasilkan uang dari HP bla 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 dan seterusnya ya. Ini yang akan kita racik teman-teman menjadi judul, deskripsi, dan juga tag. Nah, kita kan pusing ya kalau harus meracik, merangkai kalimat ya dengan data yang seperti ini.
Caranya gimana supaya kerja kita lebih mudah? Ini saatnya kita gunakan ChatGPT. Nah, teman-teman, cara menggunakan ChatGPT ini kita membutuhkan yang namanya prompt atau perintah. Caranya gampang aja, simple aja. Yang pertama, kita personalisasi dalam artian kita kasih tahu kalau dia adalah seorang ahli SEO. Kamu seorang ahli SEO YouTube. Oke, itu adalah perintah yang pertama. Kalau sudah, buat dan sambungkan dari data berikut menjadi judul untuk konten YouTube yang menarik, gitu ya. Nah, oke. Titik 2, kemudian kita ambilkan datanya, teman-teman. Ambilkan datanya. Nah, ini kita blok ya. Oke, setelah itu kita copy. Setelah itu kita masukkan di sini, teman-teman. Kita paste ya, seperti ini ya. Nah, oke, seperti ini. Kalau sudah, kita klik. Kita tunggu prosesnya. Nah, teman-teman, muncullah data-data seperti ini ya. Kita nggak pusing lagi memikirkan judulnya. Nah, dari sekian banyak judul, aku tertarik sama 2 judul ini. Tapi sepertinya aku pengen menggunakan judul yang kedua ini. Nah, kalau sudah, kita ambil saja datanya seperti ini ya. Kemudian kalau aku sudah menyiapkan ya, aku kasih di sini untuk judulnya seperti ini. Sekarang kita tinggal membuat deskripsi. Kita lanjutkan saja di sini percakapannya. Sambungkan dan buatlah menjadi deskripsi yang mudah dibaca oleh manusia dari ini agak sedikit terganggu ya. Dari data berikut. Seperti ini. Kita masukkan lagi data ini ya. Kita copy. Oke, kalau sudah kita taruh di sini, kita pastekan di sini. Kalau sudah kita klik OK. Nah, seperti ini kita tunggu prosesnya. Oke, teman-teman, muncullah seperti ini ya. Kita tidak perlu pusing lagi membuat sebuah deskripsi yang meracik istilahnya dari data-data yang ada seperti ini. Nah, kalau sudah, kita baca lagi, ingin memulai channel YouTube bla 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 bla. Seterusnya, kalau sekiranya ada kalimat yang kurang, teman-teman bisa membenahinya ya atau mengeditnya. Kalau aku langsung aja aku copy ya. Setelah aku copy, aku simpan data ini di sini. Nah, oke. Seperti ini, teman-teman. Ini kita edit lagi sedikit. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah, kemudian tag. Nah, tag ini, teman-teman. Tag ini biasanya aku menggunakan data dari ini. Tapi kita pisahkan dengan kata koma. Sorry, bukan kata koma, tanda koma. Nah, di sini kita kasih tanda koma. Kalau sudah kita blok semuanya, kemudian kita copy, kemudian kita letakkan pada tag. Oke, koma ini supaya nanti ketika kita mengkopas ke dalam YouTube Studio, dia sudah otomatis menjadi sebuah tag. Itu aja sih. Nah, dari data-data yang ada ini ya, teman-teman, kita siap mengupload konten. Jadi kita tidak pusing lagi ketika mengupload konten, menentukan judulnya apa, deskripsinya apa, kemudian tagnya apa, semua sudah kita siapkan dari awal. Selanjutnya kita harus nentuin kapan video kita itu akan tayang. Di sini karena channel kita masih baru ya, jadi kita belum punya data dari YouTube Analytics. So, kita gunakan aja logika sederhana berdasarkan jam kegiatan orang Indonesia. Karena channel ini audiensnya atau target pasarnya adalah orang Indonesia. Kalau melihat kebiasaan dari orang Indonesia, jam santai itu di hari Senin sampai Jumat, siang hari itu dari jam 12 sampai jam 13. Kemudian di sore hari dari jam 18 sampai jam 21. Kemudian jam santai di hari Sabtu sampai hari Minggu, di siang hari itu pukul 9 sampai jam 12 siang. Kemudian di sore harinya pukul 18 sampai pukul 22.
Dan ketika kita melihat jenis konten, yaitu ada konten edukasi dan produktivitas, prime time-nya adalah jam 12 sampai jam 13. Ini adalah jam istirahat dari orang-orang yang sibuk berkegiatan, entah itu bekerja, kuliah, atau juga sekolah. Kalau konten hiburan, terus konten vlog, gaming, podcast, komedi, dan lain-lainnya, prime time-nya itu pukul 18 sampai pukul 22, di mana orang-orang ini udah santai ketika mereka pulang berkegiatan, jadi biasanya nonton sambil santai di rumah. Karena channel ini adalah tentang edukasi dan produktivitas atau tentang tutorial, jam yang cocok adalah jam 12 sampai jam 13, di mana ini adalah waktu istirahat ketika hari kerja, yaitu hari Senin sampai hari Jumat. Kemudian konten itu harus tayang 1 jam sebelum prime time. Misalnya nih, prime time-nya jam 12 sampai jam 13. Artinya video itu harus tayang 1 jam sebelumnya, yaitu jam 11. Yang menjadi pertanyaan, kenapa tayang 1 jam sebelum prime time? Alasannya karena YouTube butuh waktu untuk melakukan indexing dan juga distribusi ke subscriber ataupun merekomendasikan kepada calon penonton dari video kita. Nah, ini bertujuan supaya video kita berpotensi ditonton oleh banyak orang. Tapi teman-teman harus ingat ya, ini tidak bisa dijadikan 100% sebagai patokan. Semua itu harus melakukan uji coba atau eksperimen dan kita melihat data dari YouTube Analytics. Setelah semua udah kita siapin, mulai dari thumbnail, judul, deskripsi, tag, dan juga kapan video itu akan tayang, selanjutnya kita menuju ke proses upload. Ya, kita langsung aja menuju ke YouTube Studio di bagian dashboard sebelah sini ya. Dan muncullah menu seperti ini. Kemudian kita klik di bagian upload video di bagian sini kanan. Ya, kita klik saja. Kemudian kita bisa pilih file atau mendrag and drop file yang sudah kita siapkan. Di sini aku udah punya file yang sudah aku siapkan seperti ini. Aku klik and drop di sini. Kita tunggu prosesnya. Oke, di sini untuk judul sudah terisi otomatis ya. Nah, ini supaya terisi otomatis gimana? Tadi di bagian video ini bahannya atau kontennya udah aku kasih judul dulu, jadi otomatis. Nah, kalau misalkan belum, teman-teman bisa mengisi judul ini sesuai dengan judul yang sudah kita siapkan. Nah, di sini kan aku sudah menyiapkan judul, kemudian deskripsinya apa seperti ini, kemudian untuk tagnya seperti apa, nah seperti ini, kemudian jam tayangnya atau waktu tayangnya juga sudah disiapkan, yaitu jam 11. 1 jam sebelum prime time ya. Prime time-nya itu jam 12 sampai jam 13. Nah, ini rencananya aku menguploadnya di hari Selasa atau hari Kamis, antara hari Senin dan Jumat. Alasannya kenapa? Karena kalau hari Senin tuh biasanya lagi sibuk-sibuknya ya. Jadi kita ngambil di hari Selasa aja. Nah, di hari Kamis juga oke. Dan kita lanjut lagi. Di sini kita mengisi judul ya, ini sudah terisi otomatis. Dan di sini ada yang namanya deskripsi ya. Deskripsi ini kita tambahkan lagi. Ini kita hapus saja dulu, nggak apa-apa. Nah, teman-teman supaya ada seperti ini ya, ada template seperti ini, itu pernah aku share ketika setting channel YouTube. Nah, caranya seperti apa? Teman-teman bisa kepoin lagi atau nonton lagi videoku yang sebelumnya ya. Oke, langsung aja kita masukin untuk deskripsinya. Nah, seperti ini. Oke, kita copy dulu deskripsinya. Ya, setelah itu kita pastekan di sini. Nah, seperti ini. Nah, supaya lebih mantap lagi, di bagian atas ini kita tambahkan judulnya. Oke, seperti ini kita copy. Kita tambahkan judulnya. Nah, setelah itu kita klik enter dan kita lanjutkan lagi untuk upload thumbnail ya. Thumbnail yang udah kita siapkan ya, teman-teman. Kita upload saja thumbnailnya. Oke, untuk menambahkan thumbnail custom, verifikasi nomor telepon Anda terlebih dahulu. Oke, karena ini adalah channel baru, kita verifikasi dulu untuk nomor teleponnya. Di sini aku verifikasi menggunakan nomor handphone yang masih aktif, kemudian aku menunggu kode verifikasi. Setelah itu kita ikutin langkah-langkahnya aja sampai selesai. Karena nomor sudah terverifikasi, kita lanjutkan lagi upload filenya seperti ini. Anda sudah memiliki akses ke fitur ini, coba muat ulang halaman. Oke, karena kalau kita memuat ulang halaman, nanti data-data yang kita masukkan bisa hilang. Kita nanti custom nanti saja ya. Untuk thumbnailnya kita skip aja dulu. Kita masuk ke playlist.
Ya, di sini kita buat baru saja atau nanti juga bisa ya. Kita lewati aja dulu. Terus kita cek lagi. Tidak, video ini tidak dibuat untuk anak-anak. Kita pilih yang ini. Terus tampilkan lebih banyak lagi. Nah, kita lihat di bagian bawah. Nah, di sini muncul tag ya. Kita isi dengan tag yang sudah kita siapkan. Nah, seperti ini teman-teman. Enak kalau kita misalkan sudah menyiapkan sebelumnya ya. Kita kopas saja. Oke. Jangan lupa ya di belakangnya ada koma supaya nanti ketika dipaste seperti ini menjadi sebuah tag otomatis ya. Sorry, kita ulangi lagi. Copy, kita pastekan di sini. Nah, otomatis menjadi seperti ini ya. Kalau sudah, kita lanjut lagi, pilih bahasa Indonesia, kemudian untuk sertifikasi teks ya, kita pilih konten ini tidak pernah ditayangkan di televisi di Amerika. Klik seperti ini, tanggal pelaksanaan bebas, kalau aku tidak aku isi teman-teman. Untuk lisensi YouTube standar ya, ini yang kita gunakan, oke? Dan lain-lainnya bisa disesuaikan teman-teman. Untuk kategori sains dan teknologi ya, seperti ini dan seterusnya. Oke, kita lanjut ke elemen video. Elemen video ini bisa kita tambahkan lagi teman-teman, karena berhubung ini adalah video pertama jadi tidak perlu ya. Kita cek di bagian pemeriksaan. Di sini tidak ditemukan masalah untuk hak cipta ya, berarti aman-aman saja. Nah, untuk visibilitas kita lanjut ya teman-teman. Visibilitas ini kan saat ini pribadi nih. Settingan pribadi ini kan settingan di channel ya, di video sebelumnya gitu teman-teman ya. Jadi sekarang kita langsung lihat aja di bagian penjadwalan ya, atau jadwal. Jadwal ini sesuai dengan rencana kita sebelumnya, yaitu di mana? Coba di sini nih, siang hari jam 11 ya, dan rencananya di hari Selasa. Oke, langsung kita laksanakan saja untuk penjadwalannya. Di bagian sini, hari Selasanya itu tanggal 18 dan untuk jamnya adalah jam 11 ya. Kita scroll ke bawah dulu seperti ini, mana jam 11. Oke. Untuk zona waktunya waktu setempat 7 jam ya, seperti ini. Apakah perlu dijadwalkan primer? Kalau menurutku tidak perlu ya, karena kita adalah baru ya. Oke, kita cek lagi dari detail di sini. Judul sudah sesuai, kemudian rahasia menghasilkan uang dari YouTube dan lain sebagainya. Oke, untuk deskripsi sudah. Thumbnailnya nanti ya kita skip dulu. Terus playlist ini kalau dibikin sebenarnya bisa teman-teman, tapi ini biar cepat ya, jadi dibikinnya nanti saja. Kalau sudah, di bagian tag juga, bagian tag ya, di bagian tag ini kita isi sesuai dengan tag yang sudah kita siapkan seperti ini. Oke, kalau sudah kita masuk ke bagian elemen. Sudah tadi aman, pemeriksaan aman, visibilitas juga aman. Oke, selanjutnya langsung saja kita jadwalkan ya, yaitu sesuai tanggal 18 Februari 2025 jam 11 ya, untuk zona waktunya waktu setempat. Dan langsung aja kita jadwalkan di bagian sini. Oke, kalau sudah kita klik tutup dan kita bisa melihat di bagian konten. Oke, di bagian konten kita bisa mengedit semuanya ya. Kita klik di bagian sini di titik 3 seperti ini, atau di bagian ini juga bisa ya, di bagian detail. Nah, seperti ini kita edit. Untuk thumbnailnya kita edit lagi. Oke, kalau sudah, aku sudah menyiapkan thumbnailnya di sini. Oke, seperti ini. Ini dia thumbnailnya. Langsung kita open saja. Biarkan thumbnailnya diupload dulu. Thumbnailnya sudah ada. Nah, kalau misalkan sudah, kita klik bagian simpan. Proses penyimpanan sudah selesai dan kita bisa kembali ke konten channel. Seperti ini ya teman-teman. Kita lanjutkan lagi videonya. Semua proses ini akan membuat video kita berpotensi ditonton oleh banyak orang karena by data, bukan ngasal. Semuanya terukur ya. Tapi strategi ini akan menjadi kurang maksimal ketika konten yang kita sajikan kurang efektif atau bertele-tele, karena sekarang orang itu pengen langsung ke inti videonya aja. Aku yakin kamu pun merasakan hal yang sama ya. Nah, sekarang aku bakal share ya strategi bikin konten yang panjang atau video yang panjang tapi padat dan juga efektif. So, kamu bisa nonton lanjutan dari video ini tentang bagaimana strategi membuat video yang panjang tapi efektif yang berpotensi ditonton banyak orang ya. Atau kamu bisa langsung kunjungi channel YouTube ini. Selalu sukses buat kamu.